Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan sebuah informasi kembali dari Bupati Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ya. Ini dia untuk seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2024. Nah, ini khusus yang ada di Kabupaten Pangandaran ya. Nah, di sini juga nanti saya akan menampilkan format lamaran, kemudian saya akan menampilkan juga nilai teknis yang harus dicapai, manajerial yang dicapai, wawancara yang harus dicapai seperti itu. Ini khusus untuk teknis ya. Nah, di sini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 329 tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Pangandaran membuka kesempatan bagi warga negara Republik Indonesia yang berminat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ini dasar hukumnya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjut, bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, kemudian belum mengaktifkan lonceng notifikasi supaya nanti ada video terbaru bisa muncul di beranda Bapak Ibu, silakan untuk mengaktifkan dan untuk di subscribe ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk di share kepada seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru tentang pendidikan ya, khusus yang sekarang ini yaitu tentang seleksi PPPK tahun anggaran 2024. Ini dasar hukumnya ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Kemudian ini informasi jabatan yang dibutuhkan ya. Nah, di sini informasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2024 sebanyak 55 formasi ya Bapak Ibu. Formasi jabatan yang dibutuhkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Masa hubungan perjanjian kerja paling singkat 1 tahun, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi kinerjanya harus baik ya, supaya bisa diperpanjang ke depannya. Kemudian rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidik dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini ya. Kemudian kriteria pelamar ya. Nah, ini dia kriterianya ya. Kemudian persyaratan pendaftaran. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ada ketentuan pelamar, ini dia. Nah, ini adalah ketentuan pelamar. Kemudian ini ada ketentuan tambahan ya Bapak Ibu. Silahkan dilihat dan dibaca. Nah, kemudian ini tata cara pendaftarannya ya. Nah, tata caranya seperti biasa lewat sscsn.bkn.go.id ya untuk pembuatan akun. Nah, kemudian dokumen unggah. Nah, nanti saya juga akan membagikan untuk jadwalnya ya. Ini khusus yang Kabupaten Pangandaran seperti itu. Nah, dilihat di sini ya Bapak Ibu, ini tahapan seleksi. Nah, nanti tahapan seleksi itu ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara ya Bapak Ibu. Nah, ini dia untuk bobot penilaian seleksi kompetensi menggunakan CAT adalah 100%. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 ya, seperti itu. Nah, ini dia untuk bobotnya. Untuk seleksi kompetensi teknis itu 450. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural 180. Kemudian untuk wawancara 40 ya, seperti itu. Mohon maaf, ini saya akan jeda dulu ya karena ada lagi adzan ya. Mohon maaf, maksudnya seperti itu ya. Mohon maaf, ini lagi adzan, saya jeda dulu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dia untuk kelulusan akhir seleksi, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian untuk deskripsi tugas jabatan, nah ini harus tugas jabatannya harus tahu ya, seperti itu untuk setiap jabatan. Nah, ini dia. Kemudian rentang penghasilan per jabatan. Nah, ini dia. Ini adalah apa namanya, penghasilan Bapak Ibu ya setelah diangkat. Yang sudah lolos nanti sesuai jabatannya yang dilamar, ini adalah nominal penghasilannya ya, seperti itu. Kemudian jadwal pelaksanaan seleksi. Nah, ini dia. Untuk pengumuman seleksi 30 September sampai 19 Oktober 2024. Pendaftaran seleksi itu 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pengumuman hasil seleksi administrasi itu 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Masa sangga itu 2 sampai dengan 4 November 2024. Jawab sangga 2 sampai dengan 6 November 2024. Pengumuman pasca sangga 5 sampai dengan 11 November 2024. Penarikan data final 12 sampai dengan 14 November 2024. Penjadwalan seleksi kompetensi 15 sampai dengan 25 November 2024. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi kompetensi 26 November sampai dengan 1 Desember 2024. Pelaksanaan seleksi kompetensi 2 sampai dengan 19 Desember 2024. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 7 sampai dengan 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Pengisian DRH NI PPPK 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Usulan penetapan NI PPPK 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Nah, ini dia untuk jadwalnya ya. Kemudian lain-lainnya ini ada. Nah, silakan dilihat di sini ya Bapak Ibu dan dibaca oleh Bapak Ibu sendiri. Ya, saya akan scroll ke bawah. Nah, ini dia untuk Instagram BKPSDM, untuk BKPSDM Pangandaran. Kemudian untuk websitenya ini, untuk Facebook, Instagram ini ya ada di luar di atas. Nah, ini tanda tangani oleh Bapak Beni Bahtiar ya. Kemudian di sini rencana alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2024. Nah, ini operator layanan operasional SLTA sederajat itu ada 6 ya. Untuk pemerintah Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Bagian Umum. Ini untuk SLTA sederajat. Ini SLTA IPA, SLTA IPS ya. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang ingin melamar, silahkan untuk mendaftar dari sekarang ya untuk akunnya, seperti itu. Seperti janji saya tadi, saya akan menampilkan untuk lamarannya ya. Contoh formatnya ini dia. Contoh format lamarannya itu ada di bawah ya Bapak Ibu. Nah, ini dia untuk lampiran 2 pengumuman Bupati Pangandaran. Nah, format surat lamaran PPPK. Nah, tinggal Bapak Ibu dari sini di-download, kemudian dirubah ke Word. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi nama nih, tempat, tanggal lahir dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini dia. Kemudian ini ada surat pernyataan juga ya Bapak Ibu. Silahkan untuk diisi. Kemudian ini adalah kop instansi atau unit kerja ya. Nah, kemudian ini ada juga kop instansi atau unit kerja. Nah, contohnya ini ya, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.